ide-ide kreatif eh, yang bisa membantu proposal teman-teman nih nanti di TSDN seperti itu. Jadi mungkin nanti boleh kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya langsung ke Dokter Diah. Insya Allah Dokter Diah akan membantu teman-teman semua nih. Seperti itu ya Dokter ya. Ya, Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain nih, walaupun malam hari, teman-teman yang udah hadir di sini bisa undang juga teman-teman yang anggota timnya atau teman-teman yang kalian kenal untuk ikut sharing session biar makin seru, makin rame, makin seru ya Dokter Dia ya. Gitu. Silahkan ya teman-teman ya, boleh banget diajak ini teman-temannya. Oke, apakah sudah siap Dokter Dia untuk ya, siap. ya, oke, baik. Kalau begitu, saya berikan waktu untuk Dokter Dia. Silakan. Saya langsung share screen ya, kalau gitu. Siap. Eh, oke. Sebelumnya, seperti biasa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari DID ya, Data Enthusiasm Day. Sebenarnya namanya saja menarik gitu ya, artinya kita sedang berbicara dengan data. Nah, dulu saya pernah diajak bicara dengan topik Challenge and Opportunity in Developing Health AI Technology with Local Data. Di sini sebenarnya adalah saya ingin menampilkan bahwa kita semua, mungkin kalau yang di sini yang hadir kayaknya orang-orang yang bergerak di bidang data banyak menangkap tentang penggunaan AI dan teknologi di bawahnya ya, pakai itu machine learning dan sebagainya yang berasal dari berbagai apa ahli ya, ahli data, kemudian juga mungkin banyak dari dunia atau dari luar negeri gitu ya. Kalau saya sebagai dokter praktisi, AI ini menjadi sesuatu yang challenging, tantangan karena pro kon gitu ya, banyak pro kon. Karena pengembangan AI banyak dilakukan misalnya untuk radiologi ya, imaging. Imaging diagnosis TB sekarang mengemuka sebagai alat bantu. Tapi menjadi pro kon karena apakah AI akan menggantikan human gitu ya. Tapi itu salah satu kontroversi. Yang jelas, banyak orang yang mempertimbangkan penggunaan AI ini mungkin harus melakukan, adaptasi. Adaptasinya bagaimana dengan lokal data. Nah, lokal data itu nggak mudah ternyata. Artinya, dalam menggunakan lokal data ini penuh tantangan. Nah, di sesi kali ini saya ingin memberikan sharing ya, ini judul kan sharing ya, saya diminta sharing. Saya minta izin kepada mahasiswa saya, eee, yang bernama Helma, mahasiswa sebenarnya bukan mahasiswa saya asli nih, saya bekerja di RSUI, di FKUI, tetapi saya diminta diajak oleh, eee, Fakultas MIPA, yaitu jurusan komputer S2, untuk kita sama-sama melakukan penelitian dengan judul semacam ini ya. Jadi judulnya bukan seperti ini, tapi saya mengangkat judul di sini adalah analisis machine learning dengan model multi label outcome dalam penentuan penyebab efek samping obat. Nah, saya dipinjamkan nih data hasil ya. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena ini masalahnya. Jadi dalam urusan TBC, Indonesia juara 2. Saya sering nyebut-nyebut Indonesia juara 1 gitu. Biarin aja, saya suka dimarahin sama Bapak Menteri Kesehatan. Karena angka TBC kita sangat tinggi, Indonesia 364 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan India yang katanya nomor 1, dia 105 kasus per 1.000 penduduk. Nah, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran terbesar dalam urusan TBC adalah TBC yang resisten obat. Jadi dia masih jadi problem. Kenapa? Karena pengobatannya masih ribet. Ribet, panjang, lama. Kita bisa membayangkan, kalaupun kita sudah mendapatkan pasien yang terdiagnosis, hanya 2 dari 5 orang di dunia dengan kasus TB yang resisten yang mendapatkan pengobatan. Mengapa begitu? Salah satunya adalah karena pengobatannya panjang, efek sampingnya banyak. Dan inilah bahkan di dunia diprediksi ada 400.000 orang yang kena TBC yang resisten rifampicin atau kita sebutnya juga TBC yang resisten obat. Nah, mengapa hal ini terjadi?
Salah satunya adalah orang yang nggak diobatin akan semakin menularkan dan tentunya ini menjadi bom waktu gitu ya. Nah, sudah begitu orang-orang yang mendapatkan pengobatan TBC ini angka kesembuhannya menyedihkan ya, kurang dari 60% ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena idealnya kalau ngobatin orang tuh obatnya dikit, jaraknya pendek, nggak ada efek samping atau dikit aja. Kemudian obatnya cocok, jadi harus dipastikan dia nggak resisten baru kita kasih, sehingga membutuhkan diagnosis yang cepat. Nah ini tantangan. Tapi gimana potret Indonesia? Kenapa Indonesia jadi 2? Nah ini dia, kalau tadi di dunia 2 dari 5 yang dapat obat, alhamdulillah ternyata Indonesia udah lumayan nih. Indonesia di tahun 2024, ini belum selesai ya evaluasi kemarin, 2024 ini tiba-tiba Bapak Menteri melakukan evaluasi 6 bulanan. Di 6 bulanan ternyata kita lumayan loh, sudah 3/5. Kalau dunia 2/5, kita udah 3/5 nih pasien TB resisten obat yang diobatin. Salah satunya adalah karena ada obat baru. Tapi kalau kita lihat angka kesembuhannya ya, treatment success rate-nya, ini angka kesembuhannya memang masih menyedihkan. Ini belum ada evaluasinya, tapi kalau evaluasi tahun sebelumnya maka angka kesembuhannya ya sekitar 50-60% saja. Mengapa hal ini terjadi? Salah satunya adalah karena efek samping. Kenapa? Karena idealnya memberikan obat itu kita melakukan therapeutic drug monitoring, kita memantau genotip dari si kuman, kumannya dipastikan bahwa itu akan oke-oke aja. Kemudian sistem imun pasien diteliti juga, kemudian juga kita mengevaluasi apakah pasien sudah sembuh apa belum. Jadi banyak sekali kalau kita ingin memberikan terapi yang presisi. Nah, dalam penelitian ini kami ingin mencoba mengangkat satu hal saja, yaitu mengenai efek samping dengan menggunakan data. Sebenarnya ini data bukan dari RSUI ya, data yang kami gunakan adalah data dari persahabatan. Apa yang akan kami lakukan? Jadi obat-obat resisten ini banyak banget, ada minimal 3, 4, sampai 5 obat yang harus diminum oleh pasien, sehingga efek sampingnya banyak banget. Makanya berawal dari beberapa penelitian yang lain ya, kita ingin melihat obat apa sih yang sebenarnya nih bikin timbulnya efek samping yang banyak, yang akhirnya bikin pasien menghentikan pengobatannya, atau bahkan pasien dari awal udah males minum obat ya. Dan mengapa kita akhirnya mencoba menerapkan algoritma machine learning? Karena kita ingin tahu asosiasinya. Kenapa nggak pakai regresi logistik? Karena sebenarnya antar obat pun akan ada interaksi. Jadi efek samping itu nggak linier gitu ya, nggak linier antara orang dengan obat, tapi juga efek samping itu ada yang namanya drug-drug interaction. Dan disinilah mengapa kita mencoba mengambil beberapa langkah, beberapa model machine learning untuk membentuk sebuah prediksi. Ya, yang kita pertimbangkan adalah ini beberapa model yang kita ambil dari machine learning ini. Ini yang membuat yaitu Mbak Siti Sahidatul Elma. Ya, jadi tujuannya melakukan pendekatan klasifikasi multi-label. Kenapa multi-label? Karena efek samping yang muncul nggak satu. Jadi makanya saya katakan multi-label outcome, karena outcome-nya nggak satu. Pada satu orang bisa timbul berbagai outcome pada saat yang sama atau pada saat yang berbeda, tetapi dalam sequence pengobatan, masih dalam sequence pengobatan. Algoritma yang akan kita gunakan adalah random forest, decision tree, action gradient boost. Kemudian kita akan membandingkan antara hal tersebut dan kita mengidentifikasi apa sih sebenarnya penyebab dari efek samping obat atau apa yang paling berpengaruh. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan penelitian ini. Saya mengatakan ini berlanjut ya di edisi 2 ya dari presentasinya. Saya ingin menggunakan lokal data. Lokal datanya dari mana? Dari SITB. Jadi di Indonesia ini pemerintah telah membuat sistem informasi TB. Sistem informasi ini memuat seluruh data dari seluruh pasien di Indonesia. Jadi kalau ada laporan Kemenkes gitu ya, gimana angka-angka tadi kok bisa dapat sih? Ini datanya palsu nggak gitu ya? Karena Kemenkes telah membuat satu sistem data yang sangat besar, sangat komplit, sangat rinci, sangat detail mengenai orang-orang yang mendapatkan pengobatan TB. Bahkan bukan hanya orang-orang yang dapat pengobatan TB, baik itu TB resisten maupun sensitif, bahkan dari orang itu terduga TB sudah terinput di dalam SITB. Jadi kebayang datanya besar sekali. Tadi Indonesia angkanya 1 juta untuk TB kasus baru, belum TB yang resisten, dan itu meliputi anak, dewasa, dan sebagainya. Itu semua diinput ke dalam
yang namanya SCTB. Tapi ternyata sistem SCTB ini sangat lengkap. Teman-teman yang bisa nanti lihat bahwa di situ ada cara diagnosisnya, bagaimana diagnosisnya. Kalau pada resisten lebih complicated lagi, ada apanya yang resisten, obat apa yang resisten, lalu obat apa yang diberikan. Nah, dari SCTB lah kita dapat tahu obat apa sih yang diminum pasien selama sequence pengobatan. Jadi kalau TB resisten itu pengobatannya 6 sampai 24 bulan. Jadi bisa kebayang ya, obatnya banyak dan obatnya banyak. Dan obatnya nggak satu, makanya disebut paduan. Paduan itu artinya satu kelompok obat yang diberikan dan harus diminum pasien pada waktu bersamaan. Ada yang 4 obat, ada yang 5 obat, ada yang 6 obat, ada yang 7 obat dalam jangka panjang. Kemudian kita mencatat efek samping obat. Nah, ternyata sebenarnya SCTB telah memberikan tempat, template, kolom untuk efek samping obat. Tapi ternyata tidak tercatat dengan rapi. Sehingga kita harus membuka rekam medik. Dan rekam medik ini, teman-teman, yang kami gunakan, karena evaluasinya panjang, kami hanya bisa menggunakan data yang lampau. Data lampaunya ada di mana? Ada di rekam medik. Rekam mediknya bukan rekam medik yang sekarang kita gunakan. Bukan rekam medik yang berbasis elektronik, tapi rekam medik manual. Yang kertas-kertas itu, iya. Yang catatan-catatan dokter itu, betul. Dan kadang-kadang catatannya nggak terbaca. Ya, makanya saya katakan penelitiannya hebat. Lalu kemudian kita melakukan transformasi data, dilakukan klasifikasi, classifier chain, binary, kemudian label. Kemudian data yang digunakan nih ya 2018-2021. Kenapa saya menggunakan 2018-2021? Karena data inilah, pasien-pasien inilah yang waktu kita melakukan penelitian tahun lalu yang udah selesai gitu. Karena pengobatan tadi 24 bulan, maka yang bisa digunakan adalah yang sampai Desember 2021. Karena pada Desember 2023 sudah dipastikan semua pasiennya sudah selesai pengobatan, apakah dia sembuh, apakah dia gagal dan sebagainya. Baru kita menggunakan algoritma berbasis tree. Kenapa kita menggunakan berbasis tree? Karena kita ingin mendapatkan juga gambaran yang mana sih obatnya gitu, bukan yang tidak berbasis tree yang lebih blind gitu ya, kita tidak tahu. Nah, disinilah ini rekam medisnya yang tadi saya katakan manual. Jadi ada beberapa lemari ya. Jadi 1 tahun pasien kita tuh sekitar 700-800. Kita harus mensortir data yang cukup lengkap, yang sesuai ada di SCTB, kemudian kita membandingkan, bayangkan ini lembar demi lembar, jadi satu binder ini satu pasien, dan itu banyak sekali isinya data-datanya. Kemudian data obat yang kita catat, ini obat-obat yang digunakan. Teman-teman bisa bayangkan kita mengkombinasi ini, ada yang dapat ini gitu ya. Jadi macam-macam. Ada yang dapat levo, ada yang dapat moxi, kemudian kita ada yang dapat. Jadi panduannya gini, kita kasih levo, kita kasih bedakilin, kita kasih linezolid, kita kasih cofazimine, kita kasih sikloseril, 5 obat untuk satu pasien selama 18 bulan misalnya. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh bisa sampai 8. Atau kadang-kadang pasien kita kombinasi nih, kasihnya ini aja, dia nggak cocok pakai levo, kita kasih moxi, kita kasih bedakilin, kita kasih dilamanid, kita kasih pyrazinamid, kita kasih ethionamid. Karena dia nggak cocok sama yang lain atau dia resisten dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi itu kita catat. Kemudian apa yang akan dialami pasien? Jadi inilah beberapa efek samping yang akan terjadi. Dan seringnya ini terjadi bersamaan. Seringnya efek samping yang dialami ini banyak gitu. Dia mual, muntah, dispepsi, kemudian dia juga ada halusinasi karena obat sikloserin, kemudian ada berdebar-debar, kemudian ada nyeri kaki, kemudian ada anemia, kemudian dia juga bisa aja mengalami sesak. Nah, kadang-kadang satu orang mengalami nih semuanya. Moga-moga nggak banyak sih ya yang kayak gitu. Yang terbanyak nih gangguan gastrointestinal. Tapi enggak sedikit yang mengalami gangguan ini, gangguan ini, gangguan ini gitu. Jadi gangguannya 3 sekaligus pada satu orang. Atau di bulan pertama dia mengalami mual, di bulan kedua dia mengalami depresi, di bulan ketiga dia mengalami gangguan perpanjangan kiti, di bulan keempat dia mengalami nyeri-nyeri sendi. Jadi memang kasihan sekali pasien-pasien kita ya, meskipun alhamdulillah sekarang sudah ada obat yang lebih cepat. Inilah yang kami catat untuk kemudian dilakukan analisis. Nggak semudah itu
Karena dalam melakukan analisisnya pun perlu dilakukan praproses, kemudian baru kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dibagi 80% untuk data learning, and then kemudian 20% untuk data uji. Baru kemudian dilakukan pemodelan. Inilah processing data dari hampir lebih dari 1.500 ya. Ternyata kita baru bisa menginput data sekian. Kenapa begitu? Karena catatan efek sampingnya, karena ada pasien yang udah stop di jalan, jadi kita nggak tahu hasilnya, dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang di rekam medik tidak jelas, kita harus melihat catatan farmasi, catatan perawat untuk melihat gambaran efek samping. Sehingga kita berhasil mengumpulkan 660 data. Kemudian kita mencatat bahwa dari 660 ini digunakan 14 jenis obat dengan paduan yang berbeda-beda. Kemudian kita melabel efek samping itu kita kelompokkan. Karena teman-teman bisa bayangin tadi gastrointestinal efek sampingnya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Kemudian ini maka kita mengelompokkan. Kalau enggak lebih pusing lagi gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana mengolahnya. Tapi saya yakin teman-teman yang ahli data. Baru kemudian ditransformasi menjadi data yang berbentuk coding. Dari situ ternyata kita bisa melihatnya, ini efek samping yang paling sering muncul gastrointestinal. Ya gimana ya, mungkin kalau kita membayangkan 5 obat itu nggak 5 tablet teman-teman, jadi 5 obat itu 20 tablet, 20 obat diminum gitu ya, glek tiap hari. Maka yang pertama muncul adalah efek samping gastrointestinal paling banyak, kemudian neuropsikiatri. Neuropsikiatri ini mulai dari semutan, kemudian ada yang halusinasi, ada yang nggak bisa tidur dan sebagainya. Gangguan kardiovaskuler. Ini banyak disebabkan oleh bedakilin ya. Jadi gelombang jantungnya ada yang memanjang, ada yang berdebar juga gitu ya. Kemudian muskuloskeletal yang paling gampang dan paling sering adalah, bukan gampang sih ya, yang paling sering muncul gangguan sendi karena memang obat-obat yang kita berikan levo gitu ya menyebabkan gangguan sendi sampai nyeri gitu. Kemudian ini anemia ya, darahnya turun, ini karena linezolid, kemudian juga ada efek samping lain ya. Nah, di sini kita mencoba melihat mana sih yang paling sering muncul ya frekuensinya. Nah, kita bisa ngebayangin. Jadi ini frekuensinya berapa kali dia muncul? Ternyata munculnya juga nggak sekali gitu. Yang paling sering nih ada yang 4 kali. Justru yang paling banyak orang mengalami efek samping selama 4 kali dan kadang 4 ini berbeda-beda gitu. Jadi disinilah mengapa digunakan multi label. Ya, karena dia muncul berkali-kali, dia muncul bervariasi, muncul berbagai rupa gitu ya. Jadi ini kemunculan, bukan jumlah pasien. Karena satu pasien bisa mengalami berbagai dan berkali-kali. Disinilah yang menjadi menarik. Sehingga dari data itu kita olah, kemudian kita lakukan analisis dan kita membentuk pemodelan, sehingga disinilah yang kita dapatkan ya. Ini mungkin teman-teman yang ahli data ya, jangan hanya mas saya nih, saya minta bantuan juga ke Mbak Siti Helma yang memang dia mengambil ilmu komputer ya. Di sini model binary, label forset, kemudian yang diolah adalah model random forest, decision tree, dan extreme gradient. Sini hasilnya, ini saya merangkap jadi ini ya, host ya. Jadi pasien apa? Nah, apa yang dihasilkan? Ternyata kurvanya hampir sama ya. Artinya akurasinya hampir sama nih. Baik classifier chain, binary label maupun label forset. Ini hasilnya hampir sama. Bagaimana lihat dari nilai-nilai yang lain? Akurasinya hampir sama. Presisinya hampir sama. Recall-nya juga hampir sama. Tapi kita melihat variasi ya. Yang terbaik ini adalah dari sisi recall 80% untuk ini tadi. Kemudian yang dari classifier ini paling bagus akurasinya. Kemudian dari F1 score yang paling bagus. Sebenarnya hampir samanya cuma beda koma-koma ya. Dari sisi yang lain, yang Hamming loss, kita lihat classifier juga yang paling baik ya, paling sedikit. Lalu hasil prediksi ini random forest. Nah, sebenarnya kalau bagi computing menarik untuk melihat modelnya. Tetapi yang saya nantikan adalah bagaimana feature yang paling berpengaruh terhadap obat-obat ini yang mana gitu ya.
Jadi saya sangatnya tertarik bukan pada modelnya, tapi saya ingin melihat apa sih ini obat yang benar-benar bikin masalah. Kalau dari sisi dokter gitu, pengennya lihat apa sih yang paling bermasalah. Dan alhamdulillah ini bisa kita dapatkan dari Random Forest bagaimana pengaruh. Yang pertama adalah clofazimine. Clofazimine ini teman-teman efek sampingnya adalah menghitamkan kulit pasien biarpun dia putih gitu ya. Dan ini selalu muncul. Lalu bedaquiline. Ini menarik karena ini adalah efek samping yang cukup berat yang kita takutin, gangguan kardiovaskuler. Kemudian kanamisin. Dulu kita masih menggunakan obat injeksi, alhamdulillah sudah dihentikan. Dan ini dihentikan karena efek sampingnya salah satunya adalah menyebabkan tuli. Kemudian levofloxacin, moxifloxacin, linezolid, cycloserine, ethambutol. Kalau ngelihat ini, ya mendingan obat ini nggak usah dipakai. Masalahnya adalah kita nggak punya pilihan. Kita harus menggunakan obat-obat ini. Jadi kalau kita lihat yang paling berpengaruh ini efek sampingnya, dan ini yang menjadi perhatian kami para klinisi. Jadi dari penelitian ini model bisa didapat, kemudian hal-hal apa yang harus menjadi perhatian bagi kami ahli-ahli medis gitu ya. Nah, ini yang bisa saya simpulkan ya. Kolaborasi riset rumah sakit dengan para ahli data harus dilanjutkan. Tapi memang nggak semudah itu. Makanya banyak juga sih teman-teman yang ketika akan meneliti, saya makanya sangat sangat apa ya, sangat kagum, sangat terkesan dengan Mbak Siti Helma karena dia digging datanya sendiri. Dia ambil, dia datang ke rumah sakit, mau datang ke klinik TB yang berisiko infeksi, kemudian mau bekerja sama dan banyak perawat yang membantu, mau membuka satu persatu rekam medik tadi yang banyak sekali, lalu membuka data di komputer di SITB, lalu membuka data di rekam medik. Jadi begitu banyak. Memang ada juga bantuan yang nggak mungkin dilakukan sendiri ya. Data itu diambil di tengah juga masih ada COVID kadang-kadang gitu ya. Jadi data-data tersebut di collecting, baru kemudian dimasukkan ke dalam sistem data yang lain. Jadi inilah yang menyebabkan menurut saya penelitian ini sangat berat gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan data rumah sakit, banyak data yang memang masih mentah sekali gitu ya. Bahkan tidak tergabung dalam satu sistem yang ada. Nah, disinilah saya menantang nih para teman-teman, gimana ya kita bisa membuat sistem data yang kita bisa sama-sama enak gitu. Klinisinya enak, penelitinya enak. Makanya butuh bridging. Saya ketika melakukan penelitian yang lain, penelitian COVID, saya membuat juga ini, saya bekerja sama dengan ahli data untuk bikin bridging gitu. Akhirnya dibikinin sistem registry. Nah kalau ini Kemenkes sudah bikin sistem registry, tapi di kaminya yang agak-agak bandel, pengisiannya tidak lengkap. Inilah yang akhirnya mempersulit teman-teman. Moga-moga ya kami bisa mempermudah. Kenapa? Kenapa sih rumah sakit pada malas-malas menginput data SITB? Karena kami menginput di sistem sendiri. Sekarang udah data elektronik, tapi tetap terpisah dengan SITB. Jadi tetap harus ada orang yang mengkopas ataupun menginput. Dia melihat data dari rekam medik elektronik. Alhamdulillah nggak kayak Mbak Helma ya, lihat data yang manual. Tapi dia harus menginput secara manual ke dalam SITB. Yuk teman-teman, yuk saya tantang nih. Gimana bikin bridging dua sistem data, tapi data yang sama bisa match sehingga tidak perlu orang lagi untuk menginput satu persatu. Yang ini selalu menimbulkan masalah karena SDM terbatas. Sehingga perlu nih kolaborasi agar dan kolaborasi begini antara saya dengan para teman-teman yang ada. Jadi kalau enggak saya nggak mungkin, kayaknya otak saya udah nggak cukup ya untuk menguasai computing yang memang sangat sangat advance. Tapi saya membutuhkan teman-teman dalam hal bagaimana mengolah untuk memberikan jawaban kepada atas masalah-masalah medis. Nah, jadi tidak hanya imaging, tidak hanya suara, tidak hanya data dalam bentuk untuk diagnosis, tapi analisis-analisis seperti ini sangat penting bagi kami sebagai dokter untuk dapat memberikan pengobatan yang terbaik bagi pasien. Ya, sekali lagi terima kasih nih Mbak Siti Helma yang telah melakukan penelitian ini dengan luar biasa. Semoga ini juga menginspirasi teman-teman yang lain yang sedang bergerak atau mencari. Silakan yuk sama-sama kita explore data-data yang banyak itu berada di rumah sakit, nganggur, dia tidur gitu ya. Kita bangkitkan, kita bangunkan, dan kita olah untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih nih Dokter Dia atas inputnya. Nah, ya tadi sudah diinfo sama Dokter Dia nih, ada tantangan dari Dokter Dia buat teman-teman Turnamen Sains Data Nasional 2024. Ya, jadi harus bikin apa? Bridging ya untuk sistem data. Misal ada data yang sama, tapi bagaimana sih mempermudah eh, apa proses pemindahan data dari rumah sakit ke SITB seperti itu. Ayo teman-teman ini udah salah satu ide nih yang bisa didevelop sama teman-teman untuk Turnamen Sains Data Nasional 2024. Gitu. Oke, mungkin Ibu Punten nih ada sedikit pertanyaan dari salah satu peserta tentang SITB itu apakah open public, Bu? Untuk insight kami Oh iya, yang saya mau mungkin nanya, ini acaranya nggak open ya? Saya share-share, saya pikir open. Banyak banget teman saya yang mau ikut. Oh, tapi nggak nggak. apa-apa boleh. Oh bisa ya? Kok banyak yang Bisa. susah joinnya? Oh ya, oke oke Teman-teman bekerja boleh juga ikut PSDN. oke. Oh, udah saya share sih ya. Moga-moga mereka mau langsung join atau nyoba join. Oke. Oke, siap. Eh, Pertama, kalau untuk SITB sebenarnya semi open. Saya bilangnya semi open karena sebenarnya data itu nggak bisa kalau dicari di web nggak bisa. Tapi kita bisa mengakses, kita bisa meminta. Kalau SITB lokal, ini yang digunakan Mbak Siti Saidatul Ema ada dia, ya. Dia data lokal, lokal rumah sakit. Karena dia hanya menggunakan satu rumah sakit saja, yaitu data rumah sakit persahabatan. Jadi rumah sakit persahabatan tuh paling banyak pasiennya. Jadi saya bilang udah deh pakai ini aja. Karena ya tadi sebenarnya dia datanya lengkap ya, ada efek samping segala macam, tapi banyak nggak ke input. Dia satu rumah sakit aja udah mabuk. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai data yang boleh nggak pakai data nasional? Boleh. Caranya adalah bersurat ke Kemenkes, ke tim kerja TB, kemudian meminta apa yang akan teman-teman teliti, aspek apa. Nah, makanya biasanya kita harus kolaborasi nih. Misalnya sama saya nih, saya undang ya. Gaya benar saya. Jadi, misalnya mau meneliti satu aspek tentang TB resisten, ya misalnya. Masih banyak aspek lain di TB resisten. Salah satunya adalah yang nanti kita akan punya data genomik. Tapi sebelum data genomik, kita tuh punya data pola. Orang Indonesia tuh kebanyakan resisten obat apa sih? Nah, ini belum ada yang murah gitu ya, misalnya. Apa sih yang kalau resisten ini nih pasti orang nggak sembuh-sembuh nih, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita tinggal minta. Data tahun berapa yang mau dimau? Data apa aja yang mau dimau? Apakah mau juga data umurnya, data penyakit lainnya, itu ada. Gitu. Dan itu akan di-provide oleh teman-teman di tim kerja untuk memberikan data yang akan berikan yang kita minta secara spesifik, yang kemudian kita tinggal olah. Kan mereka juga mau kalau ditanya-tanya gitu ya, mau apa lagi nggak gitu yang ditanya ya silahkan aja gitu. Jadi bisa ya, bisa digunakan. Ya, oke. Baik, mungkin sedikit informasi ini kita kemarin kan juga ada kerjasama dengan Kemenkes. Jadi Kemenkes ada kasih link untuk permintaan data. Kalian bisa Hmm. hubungin layanan data.kemkes.go.id. Di situ Hmm. ada form juga mungkin yang data-data teman-teman yang teman-teman perlukan bisa dilakukan melalui web tersebut seperti itu ya. Hmm. Hmm. Ya bisa juga seperti itu tuh kayaknya Kemenkes. Apalagi sekarang Kemenkes punya satu sehat ya, satu Ya, sehat, benar ya, satu sehat ya. Satu sehat itu juga itu tuh jadi data. Terus kalau dulu kan kita ada apa tuh yang waktu COVID, apa yang buat melacak kita kena COVID apa enggak? Aduh saya lupa ya. Apa sih yang kemudian digantikan menjadi satu sehat? Apa ya? Apa sih? apa ya Peduli bisa? Oh, lindungi. peduli Oh ya, ada yang jawab nih, peduli lindungi. Ya, ya. Peduli Terima tidak kasih melindungi. Kak Fajrin. Maksudnya melindungi loh, gitu. Tapi tidak melindungi, kita nggak bisa kemana-mana kalau kita kena COVID. Nah, peduli melindungi sudah digantikan dengan satu sehat yang memuat akan data lebih luas. Tapi sebenarnya kalau masih pengen ada yang ngulik-ngulik di COVID, silakan. PMKes pasti kasih tentang peduli lindungi. Gitu. Saya juga punya data COVID ya, kalau masih ada yang senang gitu ya.
saya punya 1000 data gitu ya. Saya tempatkan di Imeri, di Big Data Center Imeri. Silahkan kalau yang mau pakai. Kira-kira kayak gitu. Saya obral-obral data karena menurut saya ya itu tadi ya, saya nggak punya kemampuan mengolah, nggak punya waktu, nggak punya duit. Nah, lebih baik di-share sehingga bermanfaat. Atau data vaksin. Nah, kan teman-teman kesel kan kalau disuruh vaksin lagi, kenapa sih gitu? Buktinya divaksin orang kena TB ya, silakan. Oh, ini ada nih Imeri. Silakan diakses. Tapi ya, itu ya tetap dengan permission sih, saya minta sih dengan permission karena data rumah sakit itu kadang-kadang takutnya kecolongan, masih ada data yang belum di, di apa ya, di keep. Nah, kenapa SITB itu nggak di open? Karena memang banyak data konfidensial pasien ya, dan kan kita ada undang-undang kerahasiaan data. Jadi itulah mengapa kalau data kesehatan nggak di open begitu aja. Oke, kalau begitu terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Venira. Mungkin sedikit ya Bu ya. Apakah di RM itu yang sudah diinput semua ke data storage dan apakah sudah memakai teknik OCR untuk mempercepat data input RM? OCR apa ya? Nah, ini yang saya malah mau nanya. Nah, kalau apakah semua di-input ke data storage? Nah, kalau sekarang, iya, bagi rumah sakit yang sudah menggunakan rekamedik elektronik. Nah, saya rasa nggak ada satupun rumah sakit yang mau menginput data yang tadinya manual itu ke dalam storage elektronik gitu ya. Nggak ada yang bisa meng-hire orang beribu-ribu gitu. Belum lagi yang bisa baca tulisan saya gitu. Kalau lagi pasiennya 50 udah deh, nggak ada yang kebaca gitu. Pasien 5 juga nggak kebaca. Jadi enggak ada. Tapi kalau yang sekarang sudah menggunakan rekam medik, biasanya dia akan memiliki data yang lebih lengkap. Jadi bisa ya. Sedihnya Mbak Siti Helma persahabatan belum elektronik gitu ya. Jadi ini yang mempersulit. OCR untuk mempercepat data input. OCR apa ya? Ada yang tahu? Halo Bu, Iya, boleh ikut? Ya, jadi kalau OCR itu kita tinggal foto, terus nanti dia langsung input, terus bisa menerjemahkan sendiri. Jadi memang kadang jadi unstructured data, tapi dia akan diproses jadi structured data juga. Terus sekarang kan ada Gen AI juga. Gen AI itu walaupun datanya sedikit, kita bisa membantu kita untuk mengolah data itu bisa teranalisis dengan sendirinya gitu Bu. Itu perkembangannya kayak gitu sekarang. Oke. Nah, ini ya, mungkin ini yang menolong nih. Mungkin di teknik-teknik inilah. Yang jelas belum, rumah sakit tuh belum. Salah satunya contohnya gini ya. Ini kalau teman-teman mau nih. Tapi saya ini bocoran penelitian orang ya. Nggak apa-apa lah. Jadi, eh kita tuh punya data ya. Jadi rumah sakit nih banyak contohnya. Misalnya gini deh, nggak bocoran deh, nggak bocoran penelitian teman saya, tapi mungkin data kami sendiri ya. Contohnya masih banyak data yang belum terinput sebenarnya ke electronic medical record. Karena device alat-alat rumah sakit itu nggak semuanya yang udah bisa langsung ke input. Misalnya gini, saya sebagai dokter paru itu punya data spirometri. Spirometri ini data fungsi paru-paru. Itu jelimet ya. Mesinnya sendiri nggak connect. Jadi masih kita print out bahkan. Masih kita print out dan print out itu kadang-kadang kebayang kan mau ditaruh di mana nih? Sementara datanya udah nggak ada yang printed lagi gitu kan. Jadi bingung kan? Ya udahlah pokoknya dikumpulin nih semua spirometri. Lalu diapain? Di scanning manual. After di scanning diapain? Dibaca sama dokternya. Padahal saya menanti-nanti nih men-challenge lagi nih. Yuk yang mau ngolah spirometri. Karena cara menginterpretasi dan menghitungnya saja ya maksudnya dari menghitungnya saja itu rumit. Ada rumusnya. Itu saya yakin bisa didigitalisasi. Tapi interpretasinya ya mau nggak mau saya alhamdulillah sih jadi duit gitu. Jangan-jangan nanti kalau sama teman-teman langsung ada interpretasinya dokternya nggak dibayar. Nggak sih saya nggak takut yang kayak gitu ya. Karena dokter akan tetap dibayar untuk menganalisis apakah ini relevan dengan kondisi pasien secara keseluruhan. Jadi belum pakai itu tuh, belum pakai AI, belum pakai OCR, dan ini tantangan yuk buat teman-teman. Karena sebenarnya gini, bagi kita ini problem. Problemnya apa?
Ya tadi ya, data-data yang manual ini, yang printed gini ya, ini gimana ya? Kita akhirnya scanning satu-satu, kemudian di-input satu-satu. Itu baru yang dilakukan. Ya ternyata tuh kan teman-teman lebih canggih dari kami gitu ya, yang lagi berpikir. Banyak sekali sebenarnya data-data yang masih terserak gitu ya, yang belum, meskipun kita judulnya rekam medik elektronik, tapi masih banyak yang terserak, ataupun kalaupun kita sudah mencoba mendigitalisasi baru sekedar foto kemudian disimpan dalam folder. Yang itu nyarinya lagi pusing karena dalam folder ya udah di komputer yang mana, kemudian nggak matching sama per pasien gitu. Itu yang ruwet lagi itu. Yuk kalau mau diolah tuh seabrek data ya. Padahal data lung function ya, misalnya itu adalah data untuk asma, data untuk dampak merokok. Jadi yang merokoknya elektrik, yang merokoknya rokok biasa, mau kelihatan impact-nya itu bisa diukur dari situ. Cuman apa namanya ya jadi mahal kan kalau bertahap-tahap gitu. Tapi kalau disimplified bahkan mungkin bisa menjadi ada sebuah perhitungan baru, prediksi baru langsung dari, karena itu merupakan gambaran apa flow ya, gambaran gelombang yang menurut saya dengan teknologi yang AI ini justru jauh lebih bisa memprediksi dengan lebih precise. Jadi belum ya pakai OCR ya belum, pakai pakai apa lagi tadi AI belum banget. Oke, terima kasih nih ya Dokter Dia. Oke, Kak Rara, sorry, Kak Venira, semangat. Mungkin ini bisa membantu ya, jadi bisa menggali lagi nih dengan tekniknya Kak Venira nih, dengan OCR gitu ya. Boleh share sedikit nggak, Kak? Maaf. Iya boleh. Kebetulan saya juga lagi ikut hackathon di sebelah BPJS. Sebenarnya saya mengangkat ide ini, Bu. Mengangkat ide transformasi digital untuk input data juga termasuk. Jadi teknik input data itu bisa disimplify, dipercepat dengan beberapa teknik gitu. Jadi yang namanya sistem rumah sakit itu sekarang sebetulnya harusnya udah ada satu bentuk API yang bisa langsung dikonektivitas di data center Kemenkes gitu. Itu harusnya udah ada. Jadi rumah sakit itu nggak usah adaptasi manual lagi. Tak langsung tarik aja API-nya disambung-sambungin, udah langsung jadi otomatis dia akan terdeteksi sendiri gitu. Harusnya sih bisa sampai sana sih, Bu. Semoga. Semoga ya. Nah, tuh terima kasih nih Mbak Penny. Nah, salah satu ya tantangan di SITB itu adalah bridging. Jadi memang Kemenkes itu mau lombakan loh antara bridging SITB dengan BPJS. Itu aja belum nyambung-nyambung. Jadi bikin berantem. Jadi maksudnya bikin berantem itu adalah antara klaim dengan pencatatan gitu. Jadi apa yang tercatat di BPJS kasus TB dengan apa yang tercatat di SITB itu suka nggak matching karena nggak ada bridgingnya. Dan ini yang sering jadi challenging dan di lokal-lokal sudah pernah ada yang membuat supaya matching. Tapi belum ada yang akhirnya dijadikan sebagai bridging secara nasional. Ini yang belum. Jadi kalau BPJS padahal salah satu BPJS mempersyaratkan ya pembayaran klaim untuk TB adalah apabila tercatat di SITB. Ya dia harus lihat sendiri jadi. Jadi ini lucu gitu ya. Saya juga membayangkan enak banget kalau misalnya ada bridging. Nah, bagus nih Mbak Feni. Yuk, kalau di bridging dokternya senang. Semuanya senang, saya rasa semua pihak akan terbantu. Oke, mungkin apa ada pertanyaan lagi? Atau kita coba sapa nih Kak Syahidatul Helma yang Ya. memulai Bisa penelitiannya. cerita. Helma. Mau-mauan dikerjain sama dokter dia. Iya, Salam Assalamualaikum kenal. Ibu. Assalamualaikum Bu Dia dan Mbak. Saya Leonita. Iya Mbak Leonita. Oke. Mungkin bisa sharing Helma gimana processing data di rumah sakit yang masih manual dan BB. Oke, untuk flow-nya kemarin ya kita sempat
briefing dulu sebenarnya ya sama Bu Dia gitu kan, sama dokter Dia. Kemudian banyak tahapnya sebelum kita dapat melakukan pengumpulan data. Kita bikin proposal dulu, kemudian sempat sidang etik juga ya Bu ya, Nah, untuk itu juga sidang banyak. etik rumah sakit. Iya, jadi mengidentifikasi sebenarnya apa sih goals-nya dari penelitian ini, sampai sejauh apa gitu kan. Setelah alhamdulillah selesai sidang etik, baru kita bisa mengumpulkan data. Nah, challenge-nya itu di datanya ya. Datanya itu masih manual, masih paper ya, masih berbentuk kertas. Dan kemarin itu karena kita pakai dua jenis lembar yang berbeda gitu. Jadi ada beberapa tahun yang terdapat di SITB, tapi ada yang masih beberapa yang ada di rekam medis. Dan yang di rekam medis itu nggak cuma satu lembar, dan itu beda lantai bahkan. Jadi yang tadi itu salah satu yang tadi ada di foto itu di lantai kedua ya Bu, kalau nggak salah Ya, ya. ya, itu lantai 2. Belum ada apa-apanya itu. Lantai 2, ya di bawah itu kalau nggak salah ada lagi tuh untuk efek sampingnya. Kalau yang di atas yang di foto tadi tuh itu untuk beberapa efek samping sama paduan obat yang digunakan, begitu. Ada beberapa tahun yang kita gunakan itu ada di lantai 1 seperti itu. Nah, itu baru dari segi pengumpulan data. Dari segi satunya lagi itu adalah karena tulisan dokter ya. Jadi kita Cuma dokter sangat loh, ada susah perawat. untuk Kebanyakan dokter. oh ya, Iya. tulisan dokter dan Yang jelek perawat. dokter deh pokoknya. Iya ya. Jadi saya pribadi nggak bisa ngebacanya gitu. Saya bingung ini apakah tulisan atau tanda tangan. Gitu ya. Akhirnya kita sempat juga nge-hire eh, perawat kalau nggak salah waktu itu. Dibantu juga sama salah satu bimbingannya Bu Diah ya, ada Mbak Ligai juga yang ikut ngebantu collecting data. Udah sampai di tahap collecting data, itu juga sempat makan waktu ya, karena satu-satu pengumpulan datanya pada tahap pre-processing, karena datanya itu kan data efek samping yang tadi mungkin sudah dilihat oleh teman-teman semua, bahwa efek sampingnya itu banyak yang tidak balance. Sehingga PR kita bagaimana caranya biar nanti modelnya itu tidak overfitting ataupun underfitting dan mengalami banyak bias gitu ya. Jadi salah satunya itu adalah kita melihat pada saat di tahap modelan, di bagian performance-nya, pengujiannya itu kita tidak mengambil semua nilai uji performa itu sebagai pertimbangan. Sehingga kita lihat lagi based on case-nya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman lihat ada akurasi, kemudian ada presisi, ada recall, ada F-score dan F-beta, bahkan Hamming loss gitu. Kira-kira dari semua uji performa itu, mana sebenarnya yang kita jadikan pertimbangan utama? Sehingga itu dilakukan lagi diskusi dengan dokter Diah kan. Jadi untuk case-nya, nanti mungkin bisa ditambahkan ya Bu ya, dokter ya. Untuk case-nya efek samping ini, kita lebih mempertimbangkan nilai recall yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya nggak untuk masalah pemodelan ini memprediksi efek samping yang lebih banyak itu tidak masalah daripada kita memprediksi sedikit dalam memprediksi efek samping seperti itu, karena kita lebih mempertimbangkan kewaspadaan gitu, awareness-nya, sehingga kita dari semua performance itu kita lebih mempertimbangkan nilai F beta, atau karena kita dari segi F betanya itu lebih banyak mempertimbangkan nilai recall, sehingga yang kita jadikan besar pertimbangan itu nilai recall dan juga F beta dengan nilai 2. Karena F beta tuh mungkin kalau teman-teman di sini mungkin banyak teman-teman IT atau statistik ya. Kalau F beta itu kan ada nilai 0,5, kalau 0,5 itu kita mempertimbangkan nilai presisi, kalau 2 itu kita mempertimbangkan nilai recall ya. Karena kita recall, akhirnya kita mempertimbangkan nilai recall. Nah, itu sih sebenarnya beberapa tantangannya. Mungkin untuk beberapa tantangan lain itu adalah karena kita sebagai seorang anak IT yang nggak biasa untuk membaca literatur
medis ya. Jadi mungkin cukup ada effort ya gitu. Dan banyak juga diskusi akhirnya dengan dokter dia, dengan Mbak Liga juga. Akhirnya banyak juga referensi-referensi bahkan bahasa-bahasa baru juga yang jadinya bisa saya pelajari terkait dengan TB. Mungkin itu sih sedikit share. Oke, terima kasih Kakak Helma nih. Menarik ya, jadi bisa memicu semangat teman-teman nih mungkin dari ide-idenya atau dari pengalaman Kak Helma. Bisa mencerahkan teman-teman yang nonton pada malam hari ini. Oke, dari Saya Dokter share Dini, dikit tentang SITB ya. silakan Ibu. SITB. Oke, tadi. Ini kira-kira STB gini. Saya buka ini karena saya dapat login untuk RSUI. Jadi ini yang saya nggak bisa lihat semua, tapi saya bisa lihat yang RSUI saja, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Jadi di sini lengkap banget. Ada kalau kita mau lihat kasus per kasus, ini kasusnya apa per pasien gitu. Kalau dokter ngelihatnya tertariknya per pasien. Tapi kalau kita mau ngelihat rekap, sebenarnya kita juga bisa gitu. Kalau mau langsung data yang lengkap gitu ya. Nih di sini ada. Misalnya ini data pasien TB, kalau tadi resisten obat ya, ini resisten obat. Resisten obat di mana gitu ya. Nah, kita dapat nih. Ini yang saya bisa buka adalah rumah sakit, hanya rumah sakit UI. Karena ini data rumah sakit UI saja. Karena loginnya untuk rumah sakit UI. Maka saya bisa buka. Nah, nanti di sini mau tahun berapa nih datanya yang mau saya ambil, misalnya tahun 2023 aja deh yang udah jelas gitu ya, sampai Desember sampai November belum sembuh nih sampai Juni aja. Juni 2023 aja. Karena obat ini lama gitu misalnya. Oh, ini nggak bisa dimundurin ya. Udah dipasrah. Oke deh, pasrah. Nanti tinggal diekspor gitu ya. Diekspor nanti datanya keluar, itu datanya lengkap. Nah, jadi saya nggak lakukan. Nah, kasus per kasus, data apa saja misalnya yang ada ya, misalnya kasus per kasus pasien TB RO, resisten obat RO ya. Misalnya saya tulis nih nama pasien saya tadi praktek kayaknya ada yang namanya Titin. Misalnya ya, ini jangan bilangin Titin ya. Ini tolong jangan dibuka, ini rahasia, jangan ada screenshot. Jangan ya melakukan screenshot. Oke deh, Titin. Oke, Titin saya cari. Saya hanya ingin memperlihatkan apa aja sih yang ada. Nah, ini bisa kelihatan nama si Titin, NIK-nya segala, bahkan bisa kelihatan. Jangan dipakai buat pinjol ya, tolong. Kemudian misalnya saya ingin lihat Titin ini kabarnya gimana ya. Oh, dia mulai minum obat tanggal 26 bulan sekian. Tapi apa sih yang menarik? Yang menarik adalah misalnya teman-teman pengen lihat gambaran Titin ini kasusnya gimana sih? Kasusnya dia adalah mana dia tadi ya si Titin. Oke, ini hasil labnya dia. Nah, harusnya ada nih dia resisten udah sembuh apa belum kayak gitu. Bahkan nih harusnya nih kalau Mbak ini kan tadi Mbak Helma ini meneliti tentang efek samping. Meso ini adalah monitoring efek samping obat. Nah, sebenarnya udah disiapin nih diare, gini-gini nih Mbak Helma. Nah, ini RSUI nih. Lihat nih RSUI ya kelakuannya. Nggak dicatat ya. Mohon maaf saudara-saudara, ini tidak dicatat. Jadi teman-teman, inilah yang membuat Mbak Helma ini menderita. Jadi sebenarnya ini semuanya udah ada nih di sini. Andaikan ya. Oh, dicatat alhamdulillah nih ya. Pada tanggal 25 bulan April si Titin mengalami muntah ringan dan mual. Ya, mungkin dia besokannya muak gitu lihat dokter ya. Jadi ini bisa kelihatan. Alhamdulillah nih RSUI rajin nih ya. Tapi dia nggak depresi, nggak. Atau nggak dicatat nih, saya nggak tahu nih ya. Nah, ternyata dia anemia. Anemia itu kehilangan HB ya. Dia dicatat nih di sini. Oh, tanggal 6 bulan November. Dia mengalami anemia. Oh, dia tadi dirawat. Ya, ini alhamdulillah nih RSUI ini rajin daripada RS Persahabatan. Bukan apa-apa. Pasiennya 10%-nya Persahabatan ya.
Jadi, nah ini gimana cara ngisinya? Jadi teman kita yang menjadi data officer membuka rekam medik, alhamdulillah rekam mediknya udah elektronik, kemudian menginput ke sini. Jadi nggak ada bridgingnya. Nah, kebayang kalau dia lagi cuti, kemarin petugasnya cuti melahirkan itu kan 3 bulan ya, kacau semuanya. Jadi kenapa dokter dia nggak nginput? Dokter dia malas satu ya. Yang kedua dokter dia gaptek. Kan teman-teman lihat ya, yang ngolah itu sebenarnya Mbak Helma gitu ya. Jadi dokter dia tuh gaptek. Jadi, dan memang saya nggak diberi kewenangan ngeles, nggak diberi kewenangan untuk input. Yang inputnya hanya data officer. Kalau data officernya cuti melahirkan lagi, maka nggak ada yang input, jadi ini nggak kelihatan. Jadi apakah si Titin ini hanya mengalami efek samping ini? Belum tentu gitu ya. Tapi yang jelas ini sudah berusaha dicatat. Sekarang sih agak lebih rajin ya, layannya kaki bengkak dicatat gitu-gitu. Harusnya sih ini, nah ini kebayang teman-teman, data ini bisa teman-teman dapatkan. Ini yang KTD ini kejadian tidak diinginkan yang serius. Kalau serius tuh misalnya, jangan sampai ya, misalnya dia harus masuk rumah sakit serius ya. Tuh, bahkan di sini nih ya, pasiennya dapat duit. Dapat nggak dia duitnya? Kita lihat yuk. Oh, dia ternyata belum dapat. Coba bayangin teman-teman, ternyata dia harusnya dapat duit nih tiap bulan. Ternyata belum dapat loh. Harusnya ada nih, ntar saya laporin lah kenapa dia belum dapat duit. Kasihan ini ya, bahkan ada. Jadi segininya gitu. Jadi misalnya teman-teman mau meneliti ya, analisis pemberian enabler. Dia udah dapat duit ya belum? Jadi dia dapat nih. Segininya SITB, selengkap ini gitu ya. Hasil labnya gimana? Selengkap ini. Tapi untuk hasil lab, ini hasil lab tentang dahak. Ada lagi hasil lab tentang darah-darah. Itu nggak ke bridging. Harusnya ada, tapi sekali lagi ini ngisinya manual. Nih banyak yang kosong-kosong, mohon maaf lahir batin. Ini pengobatan. Nah, kalau pengobatan lengkap. Jadi Mbak Siti Helma tuh bisa ngelihat nih obatnya apa aja sih dok. Nih obatnya nih. Ini yang dikasih nih. Ini ada singkatannya. Ini. Pusing kan Mbak Helma nggak pernah kuliah kedokteran. Apa ini obat disingkat semua? BDK, CFZ. Nah ini obatnya. Berapa lama pengobatan nih lihat nih berbulan-bulan ya. Jadi dicatat nih kalau bolos sehari nggak dicentang. Tapi yang nyentang siapa? Nah, ini yang lucu. Ini mungkin tantangan lagi ya. Yang nyentang ini si data officer. Kan dia hanya menyentang berdasarkan orang obat udah dikasih nih. Nih ya, aku kasih obat 30 hari minum. Bukan pasien yang nyentang. Misalnya tuh obat dibuang atau disimpan atau dijual, nggak ada yang tahu. Dia akan tetap tercentang selama dia datang ke rumah sakit ambil obat, entah diminum entah enggak. Ya. Jadi ini tantangan lagi, harusnya pasien yang isi tik misalnya. Sehingga real case ya, dia nggak minum obat hari itu atau apa gitu. Jadi ini yang juga jadi tantangan, padahal ini menjadikan satu evaluasi misalnya dia nggak sembuh-sembuh. Jadi itulah kira-kira data SITB selengkap ini, seberharga ini kita bisa gunakan untuk macam-macam gitu ya. Mau analisis rumahnya kayak di mana gitu-gitu itu juga bisa. Saya pernah men-challenge mahasiswa di Sorong di Papua untuk melakukan analisis pakai Google Map dan ternyata banyak lokasi di Papua yang tidak terdetek Google Map. Nah, ini lucu. Jadi gimana mau melacak pasien? Ya kira-kira beginilah potret data kita yang bisa digunakan, yang sebenarnya harus saling bekerja sama ya. Mungkin kalau tidak terlalu banyak manual ya, errornya kan juga ada ataupun kekurangan sumber manusia. Satu lagi, menurut informasi para input data, di siang hari kadang-kadang dia lemot. Jadi malahan di siang hari, kenapa nggak terinput? Karena di jam kerja dia nggak bisa nginput. Masa di rumah gitu, siapa yang bayarin gitu. Kebayang kan datanya manual, terus dia harus nginput gitu ya. Atau datanya nggak bisa dibuka di rumah dong, gitu kan butuh computing yang big data juga. Jadi itulah kira-kira sekilas. Tapi ini sih di challenge bahwa mungkin kalau ada yang mau memperbaiki SITB jadi lebih speed, lebih bagus, lebih ini, itu juga pasti Kemenkes akan terbuka, ya gitu. Oke, baik. Ini udah banyak banget nih sharingnya dari Dokter Dia, dari Kak Helma juga. Terus ada diskusi juga tadi dengan Kak Venira. Ya semoga sharing session pada malam hari ini bisa mencerahkan teman-teman semua ya. Mencerahkan kita juga.
bisa menggerakkan kita ke arah yang lebih baik untuk bagian data, terutama di bidang kesehatan seperti itu. Jadi semuanya bisa terbantu. Oke, karena waktunya juga sudah jam 8 nih, teman-teman mungkin sesi foto dulu kali ya, Oh iya, kenang-kenangan. iya. Oke, coba teman-teman yang lain bisa open cam dulu. Silahkan di open dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Yuk, Kak Venira, Kak Alfitri, Kak Yogi, Kak Hakam, Zakwan Dias, Kak Sheila, Kak Junet, ada Dokter Rita Khairani dari UI juga nih sepertinya. Oke, Kak Gracia, Kak Sandi, Tadi silakan open. dari Trisakti lah. Oh, oh gitu. Ya. Oh, lagi jauh. Siap-siap. Kalau gitu ya, aba-aba di saya ya. Tuh. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih kasih Kak semuanya. Selamat, Kak Ahmad. Oke, 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ya mungkin sedikit lagi nih aku mau kasih info. Jadi jangan lewatkan besok itu masih ada jadwal sharing session juga. Insya Allah nggak kalah menarik nih dengan diskusi dengan dokter dia pada malam hari ini. Besok itu ada memahami statistik dasar dan aplikasinya dalam analisis data kesehatan dari salah satu praktisi kita juga di UI, Ibu Arum Handini. Ini besok jam 15.30 ya, jadi teman-teman usahain ikut dan jangan terlambat. Lalu di malam hari ada juga dari rekan kita dari Kalbe Digital Lab, Ibu Sinta yang akan membawakan mengembangkan sistem rekomendasi untuk mengarahkan individu ke pilihan gaya hidup yang lebih sehat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang tadi terlambat masuk, jangan khawatir karena rekaman resharing session pada malam hari ini akan ada di website PSDM 2024. Jadi teman-teman yang terlambat bisa bisa ikutin lagi keseruan pada malam hari ini. Walaupun rekaman, oke nggak apa-apa. Jadi kita sediakan di dalam website Data Akademi atau TSDM 2024 seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya, Dokter Dia, Kak Helma, dan semua para peserta yang hadir pada malam hari ini. Semoga sukses untuk PSDN-nya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Helma.